Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama penjelasan dari Al-Muallim Center yang berhubungan dengan Faqih Al-Muqaddam yang dikultuskan oleh kaum Ba'alwi. Kekal abadi, tidak mati, tidak berada di atas bumi. Inilah pernyataan dari Faqih Muqaddam yang diabadikan oleh para habaib Ba'alwi di dalam kitab Syarhul Ainiyah, bahwa Faqih Muqaddam menyatakan dirinya adalah kekal abadi, tidak akan pernah mati, dan juga tidak berada di bumi. Oleh sebab itulah para muhibbin habaib Ba'alwi hendaklah sadar sesadar-sadarnya. Kalian jangan mau dibawa ke dalam ajaran yang sesat menyesatkan, karena ini melebihi batas, sudah kelewat batas. Berbeda dengan pernyataan para wali-wali Allah yang lainnya. Para wali-wali Allah yang lainnya, misalnya nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala majtub, tatkala mencapai mukasyafah maqam ma'rifah, pernyataannya tidak sampai menandingi Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga pernyataannya Al-Hallaj. Pernyataannya Al-Hallaj sebenarnya juga tidak menandingi Allah Jalla Jalaluh, walaupun toh wahdatul wujudnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi kalau pernyataannya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang lahir pada tahun 574 Hijriah, wafat tahun 653 Hijriah. Beliau tetap wafat nih. Wong kenyataannya wafat. Ya wafat. Ini menurut ceritanya para habaib Ba'alwi. Faqih Muqaddam tetap wafat, tetapi di dalam Syarhul Ainiyah Faqih Muqaddam menyatakan bahwa dirinya adalah kekal abadi. Wa kana yuqalu fi tilkal ghaibati. Wakana, dan ada yuqalu, yaitu dikatakan lahu kepadanya Al-Faqih Muqaddam, fi tilka, di dalam itu, al-ghaibati, wujudnya kegaiban. Jadi ada masa gaib nih, masa gaib, waktu-waktu sunyi menyendiri, kemudian ada suara dari alam gaib. Suara dari alam gaib mengatakan begini kepada Al-Faqih Muqaddam: kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, dha'iqatul mauti, yaitu merasakan kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fayaqulu, lalu berkatalah oleh Al-Faqih Muqaddam, laisa li nafsun, laisa li nafsun, tidak ada li bagiku nafsun, oleh jiwa, oleh nyawa. Aku tidak punya jiwa, aku tidak punya nyawa. Lalu bagaimana aku bisa mati? Tidak bisa, kata Faqih Muqaddam. Laisa li nafsun, aku tidak punya jiwa, aku tidak punya nyawa. Itu kan luar biasa. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu terhadap padanya Al-Faqih Al-Muqaddam, kullu man 'alaiha fanin. Kullu man, setiap manusia, setiap orang, 'alaiha, di atasnya, al-ardu, hanya ini dhamirnya kepada al-ardu, bumi, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga menurut Imam Al-Qurtubi. Kullu man 'alaiha fanin, setiap manusia di atas bumi itu pasti akan fana, akan rusak, akan lenyap. Fayaqulu, lalu berkata oleh Al-Faqih Muqaddam, ma ana 'alaiha. Nah, artinya ma ana 'alaiha, ma, tidaklah ana, bermula saya, 'alaiha, yaitu di atas ardun. Aku ini tidak berada di atas bumi. Ayo coba. Dari pernyataan yang pertama, aku tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Pernyataan yang kedua, aku tidak berada di atas bumi. Ayo. Nah, kalau mereka para habaib Ba'alwi mengakui bahwa Faqih Muqaddam bisa mi'raj setiap hari 70 kali, ya pernyataannya kan begini, aku tidak berada di bumi. Lalu bagaimana mi'rajnya? Mi'rajnya ini tidak mulai dari bumi, berarti langsung ke awang-awang, ke angkasa, langsung ke Sidratul Muntaha,
ke mustawa, ke sidratul muntaha. Wih, ini luar biasa ini. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu terhadap kepadanya al-faqih muqaddam, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, bermula setiap segala sesuatu, setiap sesuatu halikun, yaitu rusak, hancur, illa wajhahu, kecuali Allah. Nah, wajah ini dibaca nasab karena menjadi istisna, ya, mustasna ini. Wajhahu illa wajhahu, kecuali hanya Allah, bukan hanya sekedar wajahnya Allah, Allah jalla jalaluhu. Jadi setiap sesuatu, segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah azza wa jalla. Fayaqulu, lalu berkata oleh al-faqih al-muqaddam, ana min nuri wajhihi. Ana, bermula saya, min nuri wajhihi, yaitu dari nur wajahnya Allah. Saya ini dari nurnya Allah. Mana mungkin saya akan halik, akan rusak. Mana mungkin saya akan hancur. Ana min nuri wajhi, saya ini dari cahayanya Allah. Ini kan luar biasa. Ya, Rasulullah SAW saja seolah-olah kalah. Ini jangankan cuma Nabi dan Rasul, ya kan, jangankan hanya Nabi dan Rasul. Nah, pernyataannya ini kan tidak hanya menyatakan diri sebagai Nabi dan Rasul, bahkan menandingi Tuhan. Menandingi Allah jalla jalaluhu. Coba bayangkan, ini kan kalimat-kalimat tauhid. Di dalam ayat-ayat tauhid, Allah jalla jalaluhu menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jam berjiwa yang bernyawa pasti merasakan mati. Sedangkan al-faqih al-muqaddam mengatakan laisa li nafsun, aku tidak memiliki jiwa, aku tidak memiliki nyawa. Berarti apa? Zat, berarti zat, seolah-olah zat, yat dan kekal abadi. Ini masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian dikatakan kullu man 'alaihi fan, setiap siapapun di atas bumi itu pasti akan fana. Kemudian al-faqih muqaddam mengatakan ma ana 'alaiha, aku ini tidak berada di atas bumi. Lalu di mana? Di surga atau di mana? Atau kan jangan-jangan mengaku menciptakan surga dan neraka. Nah, kalau mengaku menciptakan langit, bumi, surga dan neraka, ini jelas sekali menandingi Allah. Menandingi Allah jalla jalaluhu. Lah, kalau diikuti sesat nih, sesat menyesatkan. Jelas ini sesat menyesatkan. Nah, dikatakan lagi di taukid ini, taukid penguat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu pasti rusak kecuali wajahnya Allah. Kemudian al-faqih al-muqaddam menjawab, ana min nur wajhi, saya ini dari cahayanya Allah. Sedangkan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani yang wafat 13 tahun sebelum kelahirannya faqih muqaddam. Ini kalau menurut umur ini, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu 13 tahun wafat, kemudian faqih muqaddam baru lahir. Itu enggak sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Demikian, semoga kita sadar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.